Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran matematika kelas 12 akuntansi pada minggu ketiga, yaitu kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data berkelompok, yaitu tentang median dan modus. Karena untuk mean atau rata-rata sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya pada minggu kedua. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang median. Median yang akan kita bahas tentang median data berkelompok. Rumusnya ini. ME sama dengan TB ditambah N per 2 atau setengah N dikurangi FK dibagi F dikalikan dengan P. Untuk TB itu adalah tepi bawah kelas median. Cara mencarinya adalah batas bawah dikurangi 0,5. N itu adalah banyaknya data, FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F kecil itu adalah frekuensi kelas median, yang terakhir P adalah panjang kelas. Untuk contoh soalnya, ini diketahui ada tinggi badan beberapa siswa yang disajikan dalam tabel berikut. Tabelnya ini, yang ditanyakan adalah median dari data tersebut adalah. Cara menyelesaikan, coba diperhatikan ya. Untuk cara penyelesaiannya, tabelnya kita tulis kembali. Kolom pertama berisi data, kolom kedua itu berisi frekuensi. Nanti kalian tambahin sendiri kolom ketiga dan kolom keempat. Untuk kolom ketiga nanti diisi dengan FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Cara mencari frekuensi kumulatif, itu patokannya adalah angka pertama pada frekuensi. Ini 4, berarti frekuensi FK pertama itu diisi 4. Kemudian 4 ditambah 6 hasilnya sama dengan ditulis di sini, sama dengan 10. 10 ditambah 8 ditulis di sini, hasilnya sama dengan 18. 18 ditambah 13 ditulis di sini, hasilnya sama dengan 31. 31 ditambah 6 hasilnya sama dengan 37 ditulis di sini. Yang terakhir 37 ditambah 3 hasilnya ditulis di sini, hasilnya sama dengan 40. Hasil terakhir ini jumlahnya harus sama dengan banyaknya frekuensi. Kemudian untuk kolom keempat kita isi apa? Kolom keempat diisi data ke. Perhatikan, untuk menentukan data ke itu pada kelas pertama itu kan datanya 130 sampai 134. Frekuensinya ada 4. Berarti yang mendapatkan data antara 130 sampai 134 itu kan ada 4. Berarti data pertama sampai data keempat ditulis di sini. Setelah data keempat itu kan data kelima sampai 10. Berarti di sini diisi 5 sampai 10. Setelah 10 itu berapa? Yaitu 11. 11 sampai 18. Berarti di sini ditulis 11 sampai 18. Kemudian selanjutnya setelah 18 itu 19. Sampai berapa? Sampai 31. Ditulis di sini. 19 sampai 31. 31 setelahnya adalah 32. Berarti sampai 37 ditulis di sini. Yang terakhir setelah 37 itu 38 sampai 40. Seperti ini. Kalau datanya sudah seperti ini, kalian harus menentukan dulu letak kelas mediannya. Caranya bagaimana? Letak kelas median itu ada di data ke setengah N. N itu tadi kan banyaknya data. Banyaknya data ada 40. Berarti N-nya nanti diganti dengan 40. Sama dengan seperti ini. Jadinya data ke setengah dikalikan 40. Setengah kali 40 sama dengan 20. Berarti letaknya ada di data ke 20. Ini baru letaknya. Data ke-20 ada di mana? Bukan di sini ya, bukan di sini, bukan. 20 itu letaknya antara 19 sampai 31. Berarti kelas yang ini kita
lingkari atau kita tandai seperti ini. Nah, ini itu adalah letak mediannya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, cara menentukan TB itu dari sini. Nah, ini adalah batas bawah. TB tadi mencarinya batas bawah dikurangi 0,5. Berarti jadinya seperti ini. 145 sama dengan ini ya. Dikurangi 0,5. Hasilnya sama dengan 144,5. Yang selanjutnya kita cari FK. Kenapa FK ketemu 18? FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas mediannya ini berarti sebelumnya adalah 18. Ini kita tandai. Nah, 18 itu sebagai FK. Selanjutnya adalah F. Kenapa F ketemu 13? F itu adalah frekuensi median. Kelas mediannya ini, frekuensi mediannya adalah ini. Kita tandai. Nah, 13 ini sebagai F. Yang terakhir adalah P. P itu panjang kelas. Kenapa ketemu 5? Kita cari dari sini. 145, 146, 147, 148, 149. Berarti ada berapa? Ada 5 angka. Berarti di sini panjang kelasnya sama dengan 5. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus mediannya. Rumus median ini boleh ditulis setengah N, boleh ditulis N/2 sama saja. Kita masukkan. Nah, TB-nya 144, setengah N-nya sama dengan 20, FK-nya sama dengan 18, F-nya sama dengan 13, yang terakhir P-nya sama dengan 5. Kita uraikan, berarti ini dikurangi dulu, 20 dikurangi 18 sama dengan 2. Nah, jadi seperti ini. Kemudian, karena ini tidak bisa disederhanakan, berarti kita kalikan saja ya, 2 dikali 10. Nah, maaf, 2 dikali 5, hasilnya sama dengan 10. Nah, kalau sudah 10 dibagi 13, hasilnya sama dengan 0,77. Nah, kalau sudah 144,5 ditambah 0,77, hasilnya sama dengan 145,27. Berarti benar ya, angka ini berada di antara ini. Berarti mediannya itu sama dengan 145,27. Untuk yang kedua yaitu adalah modus. Modus data berkelompok itu dirumuskan MU sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan P. Dengan TB adalah tepi bawah kelas modus. Cara mencarinya sama dengan median, yaitu batas bawah dikurangi 0,5. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Kalau D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelahnya. Yang terakhir P. P sama, yaitu adalah panjang kelas. Contoh soalnya yaitu ini ada data diminta untuk menentukan modusnya. Apa saja cara untuk penyelesaiannya yaitu ditulis kembali. Kemudian untuk menentukan kelas modus itu lebih sederhana daripada menentukan kelas median, karena tinggal dipilih frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak yaitu 40. Berarti kelas ini kita tandai dulu. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, berarti yang harus dicari pertama adalah TB atau tepi bawah kelas modus. Nah, ini semua angka-angka batas bawah, tapi yang diambil adalah 116 karena 116 itu merupakan kelas modus. Nah, 116 dikurangi 0,5, hasilnya 115,5. Kemudian yang kedua adalah D1. D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi sebelumnya, berarti 40 dikurangi 22.
hasilnya sama dengan 18. Yang ketiga adalah D2. D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Berarti 40 dikurangi 18, hasilnya sama dengan 22. Yang keempat adalah P. P adalah panjang kelas. Cara mencarinya mulai dari 116-nya diikutkan ya. Berarti 116, 117, 118, 119, yang terakhir 120. Berarti ada 5 angka. Karena ada 5 berarti panjangnya sama dengan 5. Nah, cara menentukan modusnya tinggal dimasukkan ke rumusnya. MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali dengan P. Kita masukkan angkanya satu persatu. TB-nya sama dengan 115,5, D1-nya sama dengan 18, D1 18, D2-nya sama dengan 22, yang terakhir P-nya sama dengan 5. Cara menghitungnya berarti bagian penyebutnya kita jumlahkan dulu. 18 tambah 22 sama dengan 40. Berarti jadinya seperti ini. Nah, kalau dilihat angka ini kan bisa disederhanakan. Ini sama-sama bisa dibagi 5 ya. Berarti 5-nya kita coret. 5 bagi 5, 40 juga dibagi 5. Yang ini jadi 1, yang ini jadi 8. Berarti hasilnya nanti jadinya 115,5 ditambah bilangnya tetap, penyebutnya jadi 8. Ini juga masih bisa disederhanakan untuk menghindari menggunakan kalkulator ya. Ini sama-sama bisa dibagi 2. Berarti jadinya 18-nya jadi 9, 8-nya jadi 4. 9 dibagi 4 itu kan hasilnya 2,25. Berarti jadinya 115,5 ditambah 2,25. Hasilnya sama dengan 117,75. Berarti dari data ini modusnya itu adalah 117,75. Benar ya, ini berada di antara 116 sampai 120. Kalau hasilnya sudah benar, sudah seperti ini berarti hasilnya benar. Modus yang kedua, apabila modusnya tidak berupa tabel, tapi modusnya berupa histogram. Histogram ini hampir mirip dengan diagram batang, tapi kalau diagram batang ini nyatu terpisah ada jedanya, tapi kalau histogram ini melekat. Ini nempel di sini, nempel di sini. Untuk menyelesaikannya, berarti nanti untuk penyelesaiannya berarti kita harus mengubah dulu yang tadinya histogram harus diubah dulu dalam tabel agar memudahkan untuk mengerjakannya. Nah, ini kelas pertama. Caranya agar ini, karena histogram itu dia ini kan tepi bawah ya, tepi bawahnya itu sudah dikurangi 0,5. Berarti ini dikembalikan seperti sebelumnya. Yang depan itu ditambah 0,5, yang belakang dikurangi 0,5. Ini ditambah 0,5, hasilnya adalah 50 sampai 54. Yang ini ditambah 0,5, ini dikurangi 0,5. Jadilah batas bawah dan batas atas untuk kelas pertama. Frekuensinya itu adalah 4, ditulis 4. Untuk kelas yang kedua, angka yang depan ditambah 0,5, yang belakang dikurangi 0,5. Berarti ini ditambah 0,5 jadinya 55, yang belakang dikurangi 0,5 jadinya 59. Seperti ini. Frekuensinya sama dengan 7. Yang ketiga, depan ditambah 0,5 jadi 60, yang belakang dikurangi 0,5 jadi 64. Nah, frekuensinya sama dengan 9. Yang keempat, depan ditambah 0,5 jadi 65, belakang dikurangi 0,5 jadi 69.
frekuensinya sama dengan 12. Yang kelima, depan ditambah 0,5 jadi 70, belakang dikurangi 0,5 jadi 74. Nah, frekuensinya sama dengan 5. Yang terakhir, ini depan ditambah 0,5 jadi 75, yang paling belakang dikurangi 0,5 jadi 79. Frekuensinya sama dengan 3. Nah, untuk penyelesaiannya sama, tabelnya lalu sudah berubah seperti ini, sudah bukan histogram lagi. Cara menentukan modus tetap dicari yang frekuensinya paling banyak, berarti 12. Berarti kelas ini kita tandai. Nah, yang pertama kita cari TB. TB itu dicari dari batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 64,5. D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, jadinya 12 kurangi 9 sama dengan 3. Untuk D2 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya, 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Yang terakhir adalah panjang kelas, mulai dari 65 diikutkan ya, 65, 66, 67, 68, 69. Ada 5 angka, berarti panjang kelas sama dengan 5. Kalau sudah, kita masukkan ke rumus modus. TB-nya adalah 64,5, D1-nya dengan 3, D2-nya sama dengan 7, panjang kelasnya sama dengan 5. Nah, kita jumlahkan yang penyebutnya dulu ya. 3 tambah 7 sama dengan 10, jadilah seperti ini. Kalau sudah 5 tambah 10 sama-sama bisa dibagi, atau ini dikalikan dengan ini juga boleh. 5 bagi 5 itu 1, 10 bagi 5 sama dengan 2. Berarti ini hasilnya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu hasilnya sama dengan 1,5. Berarti 64,5 ditambah 1,5 hasilnya sama dengan 66 atau 66,06. Benar ya, hasilnya ini berada di antara 65 sampai 69. Berarti ketemu modusnya sama dengan 66. Sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga dimudahkan dalam memahami pelajarannya. Dan untuk selanjutnya silakan dikerjakan latihan soalnya seperti minggu pertama dan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.